Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizaldi Alfarisi, NPM 2208260154. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping pada blok BSO2 yang berjudul Sistem Urinari. Oke, yang pertama itu definisi yang dimana sistem urinari adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang bertugas menyaring limbah, racun, serta kelebihan air dan zat sisa metabolisme dari darah, lalu mengeluarkannya dalam bentuk urin. Nah, pada sistem urinari ada organ yang berfungsi dalam proses tersebut, yang dimana organ pada sistem urinari itu ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, untuk ginjal tersebut itu merupakan organ yang berfungsi. Yang pertama itu menyaring zat sisa metabolisme seperti racun dan kelebihan air dari darah. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan tingkat keasaman pH tubuh. Dan yang ketiga itu menghasilkan urin primer hingga urin sesungguhnya melalui jutaan unit penyaring kecil bernama nefron. Nah, selanjutnya ada ureter yang dimana itu berfungsi berupa saluran otot tipis yang menghubungkan masing-masing ginjal ke kandung kemih yang nantinya itu mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih untuk menggunakan gerakan meremas atau gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya ada kandung kemih merupakan organ berongga yang fleksibel dan terbuat dari otot. Berfungsi sebagai penampung urin sementara hingga siap dikeluarkan yang nantinya dapat menampung sekitar 400 sampai 600 urin pada orang dewasa. Nah, dia ada uretra yang dimana eh, uretra ini ada saluran akhir yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh saat proses buang air kecil atau mikturisi. Yang kedua itu pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran sperma. Pada wanita, uretra lebih pendek dan hanya berfungsi menyalurkan urin. Oke. Nah, adapun mekanisme pembentukan urin itu ada tiga. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga sekresi. Nah, filtrasi ini merupakan proses pembentukan urin yang dimana diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus, yang nantinya sel-sel kapiler glomerulus yang berpori, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Nah, hasil penyaringan di glomerulus ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer, yang dimana itu mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Nah, selain penyaring dan selain penyaring di glomerulus, juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah yang dimananya sebagian besar protein plasma, bahan-bahan kecil yang terlarut di dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan urea dapat melewati saringan dan menjadi bagian dari endapan. Nah, yang kedua ada reabsorpsi, yang dimana itu bahan-bahan yang masih diperlukan dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal. Sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat sisa dan urea. Nah, meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Nah, penyerapan air terjadi pada tubulus proximal dan tubulus distal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Nah, pada reabsorpsi ini, setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder yang zat-zatnya itu masih diperlukan di dalam tubuh lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang terjadi
yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Nah, pada reabsorpsi ini, 90% cairan yang difiltrasi oleh glomerulus akan diserap kembali di tubuh ginjal. Dan hanya 1% yang disekresi sebagai urin. Dan yang terakhir ada sekresi, yang dimana sekresi ini atau augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal selanjutnya, menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Dan yang terakhir adalah proses berkemih, yang dimana itu ada 3 fase, yaitu fase pengisian, fase pembentukan sinyal, dan fase pengeluaran. Pada fase pengisian itu ada yang dimana itu berperan saraf simpatik, yang dimana otot dinding kandung kemih berelaksasi agar bisa meregang dan menampung urin. Yang kedua, otot menutup yang nantinya otot sphincter uretra internal dan otot sphincter uretra eksternal berkontraksi atau menutup rapat agar urin tidak bocor. Nah, yang kedua itu fase pembentukan sinyal yang dimana ketika volume urin dalam kandung kemih mencapai sekitar 200 sampai 400 ml, dinding kandung kemih akan meregang. Peregangan ini mengaktifkan reseptor regang yang mengirimkan sinyal impuls saraf ke modula spinalis dan pusat mikroisi pons di otak. Nah, nantinya otak akan menjadi rangsangan ini sebagai rangsang ingin buang air kecil. Dan yang terakhir itu ada fase pengeluaran, yang dimana itu yang pertama itu ada pelepasan kontrol sadar, yang dimana otak eh, mengirim sinyal untuk merelaksasikan otot sphincter uretra eksternal secara sadar. Yang kedua aktivasi saraf parasimpatis, yang dimana itu yang pertama ada otot detrusor berkontraksi, dinding kantung kemih memeras atau menekan urin ke bawah sehingga sphincter internal terbuka, otot leher, kandung kemih, dan sphincter internal beraksasi secara otomatis. Dan yang ketiga itu adalah pancaran urin, yang dimana kombinasi tekanan dari otot-otot destrusor dan terbentuknya kedua katup sphincter membuat urin mengalir keluar melalui uretra hingga kandung kemih kosong. Mungkin ini referensi yang saya pakai untuk membuat mind map. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.